Ada apa ini? Di Semarang lagi ada pemilihan ketos loh. Yuk ikuti keseruannya. Ayo. Oke, kita di sini bersama perwakilan kelas 10. Dengan siapa? Saya Natania dari kelas 10. Oke, soal nomor pertama. Pemimpin seperti apa yang kamu harapkan? Pemimpin yang saya harapkan adalah pemimpin yang baik dan bijak dalam memimpin siswa-siswi SMA Negeri Raji menjadi siswa-siswi yang lebih produktif. Oke, soal nomor 2. Jika pemimpin yang kamu pilih tidak terpilih, bagaimana perasaan kamu? Yang pasti tetap lapang dada dan yakin bahwa pemimpin yang nantinya akan menjadi ketua OSIS atau MPK adalah pemimpin yang terbaik. Oke, soal nomor 3. Bagaimana perbandingan Pilketos di SMP dan di SMA sekarang? Pilkatos pada SMA di SMA Negeri Puji lebih bisa dilihat tadi lebih meriah, dan dari orasi-orasi yang tadi telah disampaikan. Oke, soal nomor 4. Berikan pesan kepada pemimpinmu tanpa menyebut nama. Tetap semangat bagi nanti yang akan terpilih sebagai ketua OSIS dan MPK. Oke, terima kasih. Kita selanjutnya. Baiklah, kami di sini akan mewawancarai salah satu siswa dari kelas 11. Boleh diperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Reza Farizi dari kelas 11 juga. Baik, boleh saya bertanya? Silakan. Pemimpin seperti apa yang Anda harapkan? Pemimpin yang tegas, bijaksana, dan bisa memberikan contoh yang baik untuk yang lain. Yang kedua, jika pemimpin yang Anda pilih tidak terpilih, bagaimana perasaan Anda? Dan berikan alasannya. Kalau menurut saya sih biasa saja, karena setiap pemilihan itu cuma orang kan berbeda-beda kalau milih. Ya kan, Mas? Yang ketiga, bagaimana perbandingan Pilkatos tahun ini dengan tahun lalu? Kalau Pilkatos yang tahun sekarang itu kurang kondusif ya daripada yang tahun kemarin. Kalau yang tahun kemarin itu lebih seru dan juga lebih kondusif, jadi suasana bisa diatur juga oleh panitia yang lain. Yang terakhir, berikan pesan kepada calon pemimpinmu tanpa menyebutkan nama. Saya berharap bagi pemimpin berikutnya untuk bisa lebih baik dan membawa SMA Negeri Rambi Guji ini lebih maju dari sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Yap, sekarang saya bersama Kak Rifki dari kelas 12 IPS 1. Gimana Kak perasaan setelah menjadi OSIS Kak? Ya, rasanya saya campur aduk sih ya. Lebih ke banyak pengalaman, banyak yang saya rasakan selama OSIS, baik susahnya, senangnya di OSIS, dan pengalaman itu sih yang penting bagi saya. Oh ya, siap Kak. Menurut Kakak nih ya, bagaimana perbandingan Pilketos sekarang dengan Pilketos tahun lalu Kak? Gimana Kak? Kalau menurutku sih tahun ini lebih bagus ya. Tahun sebelumnya sih, mengingat zamannya Kakak, itu masih awal kita selesai COVID-19. Yang ada sebagian tuh ada yang online, ada yang offline itu. Tapi lebih baik tahun sekarang sih. Lebih kayak acaranya tuh lebih banyak gitu. Dan OSIS-OSISnya lebih banyak yang berpartisipasi daripada tahun kemarin. Saya juga ngerasain dong Kak. Iya. Menurut Kak Rifki nih, pemimpin seperti apa yang Kak Rifki harapkan itu? Kalau menurut aku sih, pemimpin yang harus kita harapkan itu adalah pemimpin yang bisa mengayomi. Meskipun pemimpin itu banyak kenalan, banyak jam terbangnya, namun dia tidak bisa mengayomi anggotanya, percuma. Itu. Dan satu, pemimpin tuh harus bisa menghandle anggotanya agar menjadi anggota yang baik, mengayomi. Dan aku saranin kalau ada salah satu anak yang menjadi ketua, jangan hanya satu gengnya aja yang dipilih untuk satu sekbidnya aja atau satu panitianya aja, tapi semuanya agar semua paham tentang apa itu organisasi, apa itu OSIS, apa itu kepanitiaan. Ya, siap. Nah, Kak Rifki nih, jika kan Kak Rifki kan ada pemimpin yang Kak Rifki pilih nih. Misal yang Kak Rifki pilih itu tidak keterima jadi ketua, gimana perasaannya Kakak itu kan? Ya, aku menerima, karena kita ini demokrasi. Kita harus menerima dan harus legowo atas apa yang dipilih dan memilih. Itu bukan
hak kita untuk misal ada satu anak yang saya pilih tidak menang, terus saya menuntut, tidak mungkin. Karena itu adalah hak suara yang harus kita lakukan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di warga SMA ini. Ya, siap Kak. Nah, terakhir nih Kak. Ya. Berikan pesan kepada calon pemimpin Kakak nih tanpa menyebut namanya Kak. Udah. Untuk kamu, semoga lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Semoga pemimpin ini dapat menumbuhkan rasa semangat dan jiwa organisasi bagi para anggotanya dan juga memajukan warga SMA Rambi Puji dan seluruh apa yang ada di organisasi SMA Rambi Puji. Siap Kak. Ya Kak, terima kasih Kak waktunya Kak. Ya, makasih Kak. Ya, makasih. Ya, kita lanjut ke wawancara selanjutnya. Permisi Bu. Oh iya. Nama saya Raka Kawanda Hudoyo dari kelas 10-5, absen 28. Ingin mewawancarai Ibu tentang pemilihan ketua OSIS hari ini. Iya, iya. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Zalif, guru bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama Bu, pemimpin seperti apa yang Ibu harapkan untuk menjadi ketua OSIS tahun ini? Yang pertama tentunya pemimpin yang mempunyai jiwa yang tenang dan berpikir positif. Karena ketika jiwanya tenang, auranya juga positif, itu bisa menularkan pikiran positif itu kepada anggotanya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang mengajari, bukan memerintah. Beda ya halnya bagaimana pemimpin yang suka merintah dan mengajari. Kalau memerintah berarti dia seolah-olah yang berkuasa dan berhak untuk menyuruh anggotanya. Tetapi kalau mengajari, dia juga ikut terjun dan mengemban tugasnya bersama-sama. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang berani memberikan feedback. Artinya dalam setiap kegiatan pemimpin tersebut tanya apa feedback dari anggotanya. Jadi ada korelasi antara pemimpin dan juga anggotanya. Dan yang terakhir tentunya pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik. Karena dengan adanya akhlak yang baik, jadi setiap dia memimpin para anggotanya dengan sopan, dengan santun. Jadi para anggotanya juga bisa meniru sikap baik dari pemimpin tersebut. Untuk pertanyaan kedua, jika pemimpin yang Anda pilih tidak terpilih tahun ini menjadi ketua OSIS, bagaimana perasaan Ibu? Jika pemimpin yang saya pilih tidak terpilih, tidak apa-apa. Berarti pemikiran saya dengan pemikiran orang banyak itu berbeda gitu. Nggak apa-apa sih. Berarti yang layak mungkin yang lainnya gitu. Yang ketiga, bagaimana perbandingan suasana OSIS tahun ini dengan OSIS Pilkatos tahun kemarin? Perbandingannya lebih meriah tahun ini. Kalau untuk tempat pemilihan dan juga panggungnya sama-sama di dekor. Cuman bedanya tahun ini itu lebih meriah dan juga lebih kondusif. Kalau tahun lalu itu agak sedikit kurang kondusif, tidak tertata begitu rapi, tapi tahun sekarang alhamdulillah sudah ada peningkatan yang lebih baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Maaf telah mengganggu waktunya. Kembali ke teman yang lain. Oke, di sini saya bersama calon ketua OSIS yaitu. Perkenalkan, saya Tasya Islami dari kelas 11-1. Oke, untuk pertanyaannya nih Kak, alasan mau menjadi ketua OSIS? Sebenarnya alasan saya itu saya ingin mengembangkan lagi jiwa kepemimpinan saya dan juga pengalaman saya. Memang tahun sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman di OSIS ini, bahkan sebagai ketua 1. Nah, di sini saya ingin meningkatkan lagi pengalaman saya karena menurut saya pengalaman berorganisasi ya disinilah tempatnya. SMA ini adalah titik awal buat kalian itu berorganisasi di masyarakat luar. Oke, yang kedua, berapa persentase keyakinan Anda terpilih menjadi ketua? Kalau presentasi saya sendiri, saya 98% saya yakin karena masih ada keraguan saya karena menurut saya memang kandidatnya masih banyak yang bilang bahwa kandidatnya itu susah, tapi saya yakin pada diri saya sendiri kalau saya itu bisa. Yang ketiga yaitu jika terpilih, seberapa yakin Anda mewujudkan visi misi Anda? Konsekuensinya apa? Oke, visi misi itu ketika saya menulis itu benar-benar sudah saya pikirkan selama setahun ini. Visi misi dan program kerja saya apakah bisa terlaksanakan atau tidak. Nah, jika nanti memang hal terburuknya
itu ada yang tidak terlaksanakan karena memang saya sebagai manusia tidak bisa meminta kalau saya mau saya bisa mendapatkan, nah itu kan tidak. Nah di sini saya memiliki cadangan dari visi misi itu dan konsekuensinya memang ada banyak sekali siswa atau mungkin guru-guru yang mesti tidak setuju. Tapi dengan usaha saya akan meyakinkan mereka bahwa visi misi ini bagus dan baik untuk OSIS kedepannya. Keempat yaitu seberapa berat sih saingannya? Masalah berat, jelas berat karena memang ini adalah yang mereka kandidat itu adalah yang terbaik dari yang terbaik karena mereka sama seperti saya melewati tantangan yang sama. Oke, yang terakhir pertanyaannya yaitu berikan motivasi pada semua orang agar ingin menjadi seperti Anda. Oke, ini ada satu hal yang harus kalian ingat dan juga saya itu juga beberapa hari ini baru mendapatkannya adalah setiap individu sejatinya adalah seorang pemimpin karena mereka harus memimpin dirinya sendiri. Nah, di sini yang membedakan apakah setelah kalian bisa memimpin diri sendiri, apakah bisa memimpin orang lain juga. Pemimpin itu sebenarnya butuh N. N itu menurut saya adalah nyali dan keberanian. Semua orang bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa mempunyai keberanian untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu. Baik, terima kasih untuk ke atas ya. Ya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya bersama calon ketua MPK dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Vanessa Melinda dari kelas 11-4. Di sini saya kandidat calon ketua umum MPK periode 2023-2024 dengan nomor urut 2. Oke. Pertanyaan pertama, alasan mau menjadi ketua umum MPK. Yang pertama, saya ingin menjadi ketua umum MPK itu untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan saya karena sebelumnya juga saya sudah di periode sebelumnya saya menjabat sebagai ketua OSIS 2 dan sekarang mungkin saya lebih ingin menjadi ketua umum MPK karena kinerja saya lebih cocok di ketua umum MPK. Selanjutnya, berapa persentase keyakinan Anda terpilih menjadi ketua MPK? Sebenarnya dari keyakinan saya sendiri adalah 100% saya yakin ya, tapi kembali lagi kepada warga SMA Negeri Ami Puji, menurut mereka saya pantas dan atau cocok untuk jadi ketua umum atau tidak. Kalau misalnya mungkin mereka belum cocok atau saya belum pantas, mungkin itu aja. Selanjutnya, jika terpilih, seberapa yakin Anda mewujudkan visi misi Anda dan apa konsekuensinya? Yang pertama, saya memilih visi dan misi saya itu secara kemampuan saya. Jadi saya tuh memilih apa yang sebisa saya. Jika saya terpilih menjadi ketua umum, saya memilih visi misi yang harus terrealisasikan saat saya menjabat sebagai ketua umum. Jadi mungkin konsekuensinya jika visi dan misi saya tidak berjalan dengan lancar, itu kembali lagi dengan kinerja saya sebagai ketua umum MPK. Yang keempat, seberapa berat saingan untuk menjadi ketua MPK? Di periode tahun ini tuh cukup berat karena kita semua sama-sama memiliki ambisi untuk menjadi ketua umum, dan juga ini untuk 3 kandidat itu sama-sama pengalaman pertama karena sebelumnya juga ada yang belum pernah terjun ke MPK dan juga ada yang belum pernah terjun ke organisasi. Yang terakhir, berikan motivasi pada semua orang agar ingin menjadi seperti Anda. Di masa SMA ini banyak hal-hal yang harus dicoba, dan mungkin menurut saya kenapa tidak mau mencoba hal-hal baru di masa SMA ini untuk menjadikan kita ke depannya menjadi orang yang terbiasa dengan hal-hal baru tersebut. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini sedang bersama dengan mantan OSIS MPK. Di sini saya dengan Kakak Ismi Anissa Maharani, kelas 12 IPA 1. Saya izin bertanya, Kak. Ya. Pertama, berikan motivasi pada calon MPK OSIS tahun ini. Motivasi dari saya itu tetap harus selalu semangat, terus selalu aktif gitu, mulai dari awal masa jabatan sampai akhir, dan juga jangan males-malesan ketika ada rapat dan ada event-event itu selalu sedia mengikuti event itu. Dan semoga untuk proker-proker yang sudah dibuat oleh ketua-ketua OSIS dan MPK semoga terlaksana semua. Baik, selanjutnya, jika pemimpin yang Anda pilih tidak terpilih, bagaimana perasaan Anda?
perasaan saya harus selalu lapang dada. Dan untuk ketua yang sudah dipilih, semoga selalu amanah serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang akan dijalankan. Baik, yang terakhir, pemimpin seperti apa yang Anda harapkan untuk tahun ini? Pemimpin yang saya harapkan tentunya yang selalu bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, yang jujur dan juga bisa mengembangkan sekolah ini agar menjadi lebih dikenal oleh masyarakat sekitar atau seluruh Kabupaten Jember, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Dan untuk proker-prokernya semoga terlaksana semua. Baik, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Ya.